Oke, mulai. Eh, Halo Tribuners, dimanapun berada. Apalagi dengan saya Eko Priyono, jurnalis Tribun News, melaporkan dari Doha, Qatar. Di hadapan kita sekarang sudah ada Mama Rosalina Umar, atau lebih dikenal sebagai Mama Rosi. Mama Rosi itu resto Indonesia miliknya ya Bu ya, Ya, yang berada di kawasan Muntazah. Al Muntazah. Oke, ya. Mama Rosi bisa diceritakan perjuangan membangun usaha ini atau kisah pertama datang ke Qatar tuh bagaimana? Oh, saya itu datang ke Qatar tahun 96. Jadi sebelum di Qatar, saya di Aceh itu ada buka restoran. Jadi waktu pas pindah kemari, restoran itu kan harus tutup. Jadi karena saya rindu sekali sama kerjaan saya masak, saya memang hobinya masak bikin kue, pokoknya itu hobi saya. Jadi saya tinggal juga di Muntazah dulu 96 di belakang ini. Jadi saya kan pas itu semua masih single, lajang-lajang belum bawa keluarga. Jadi tiap hari itu ada aja saya masak, karena rindu masakan kita kan. Itu nggak catering, nggak apa-apa, memang hobi masak. Setelah kita pindah ke Alkor, kan kita punya community kecil. Jadi community itu yang pertama datang semua orang Indonesia. Karena mereka tahu saya pernah punya restoran di Aceh, mereka bilang, ayo kakak, ayo masak, masak. Jadi setiap minggu itu, kalau suami saya kan masuk pagi itu ya, saya buka kecil-kecilan warung gitu kan. Nah, lama-lama saya udah kerja, stop dulu gitu. Setelah suami saya pensiun, saya pikir kenapa ya kita nggak perkenalkan otentik makanan kita ya. Jadi saya langsung buka satu restoran di Alkor. Namanya pertama itu The Sizzler. The Sizzler. The Sizzler pertama. Memang perjuangan sekali buka yang pertama karena itu kan cuma Itu tahun berapa? itu tahun 2016 kan. Oh, jauh ya, 96 2016. Oke. Jadi karena yang di warung-warung rumah itu kan cuman kita Ya, dalam ya. community kita aja ya. 2016 ini 2016 betul-betul saya buka resto buka ya. resto. Oke. Jadi pertama kita mau pulang, anak saya bilang, "Ma, kita coba buka restoran aja," katanya. Mereka nggak mau pulang semua, jadi ya udahlah saya coba buka. Memang perjuangan sih, karena itu cuma di food court yang kecil, yang biasa-biasa aja. Saya memperkenalkan makanan kita mulai masak, kita mulai ini. Jadi dari tahun berapa bulan itu memang perjuangan betul. Lama-lama alhamdulillah, jadi orang dari Doha mulai datang, orang dari terutama Doha ya, dalam community juga support lah semuanya orang-orang kita ya. Setelah itu saya pikir saya tahun 2018 mau pensiun dari Rasgas ya. Jadi saya bilang bagus, ayo kita ke ini Feb yang bilang sama saya, anak saya, ayo mah kita perkenalkan, kenapa saya nggak otentik kan makanan kita perkenalkan ke seluruh multinasional yang ada di sini. Jadi karena orang-orang asing itu suka makanan kita, karena kan pedas. Dan pedas dan bumbu kita itu kan spesifik ya, khasnya kan. Jadi ya saya bilang ayo kita coba kayak gambling lah. Ayo kita coba buka, cari-cari dapatlah ini. Dari pertama itu 2018 di sini. Oh, di sini. Di sini sampai dengan sekarang. Jadi saya perkenalkan betul-betul makanan Malaysia dari kampung saya juga, makanan Indonesia. Alhamdulillah kita sekarang multinasional, kita udah orang tahu otentik lah. Dan saya nggak mau kurangkan bumbu, nggak kurangkan. Jadi apa yang makanan kita yang pedas, apa yang spicy, yang rasanya terlalu kuat bumbunya kayak rendang, itu saya nggak kurangkan. Nggak tambah manisnya, enggak. Jadi biar mereka tahu inilah rasa khusus kita, khas kita. Kayak nasi goreng kampung Malaysia kan pakai ikan bilis Malaysia, itu semua saya adakan, saya nggak ubah-ubah. Dan sampai sekarang alhamdulillah diizin Allah, dengan kerja berat anak-anak dan staf-staf semua, kita berhasil alhamdulillah. Kalau ibu sudah punya berapa anak dan bisa diceritakan perannya di
resto ini, Bu? Anak saya 3, yang manajer Feb, ya kan. Yang nomor 2 itu Zaki, dia memang bagian operation dapur. Jadi apa yang kekurangan bumbunya atau rasa bumbunya kurang, dia yang tanggung jawab. Kasih tahu saya apa. Jadi kan punya resep-resep, saya punya resep-resep. Jadi resep-resep itu kita tulis semua. Jadi semua chef harus masak yang sama. Tidak boleh dikurangkan, garamnya pun nggak boleh dikurangkan. Jadi dia yang tanggung jawabnya nomor 2. Kalau yang nomor 3 ini dia memang dia bisa bahasa Arab. Jadi dia bisa urusan luar, bisa surat, license segala macam urusan luar dia. Namanya? Nah, Bilal. Bilal. Okay. Nah, jadi 3 inilah yang tanggung jawab, yang untuk memajukan toko ini. Mereka lah yang jalankan. Saya ya tinggal duduk-duduk diam aja sekarang. Terus apa namanya, kan kalau cita rasa di sini kan agak berbeda dengan yang di Iya. Indonesia. Itu ada kesulitan nggak meracik bumbu-bumbu yang supaya sesuai dengan Iya, kadang-kadang kesulitan di sini ya cabe. Cabe itu di sini mahal sekali kan. Ada kalau memang pas waktu banyak cabe agak murah. Tapi kalau pas mahalnya sampai 70 sekian. Uang Indonesia berapa itu ya? 280.000. Sekilo. terus menyiasatinya gimana? Ya. Menyiasatinya gimana supaya Jadi ya saya terpaksa walaupun mahal gimana ya saya harus coba gimana sama campur cabai dari India, cabai dari Malaysia, ya cabai-cabai yang saya dapat lah kan. Tapi kita terpaksa juga cabai mahal itu kita beli. supaya mempertahankan. Mempertahankan rasa itu. Kalau enggak rendang, kalau enggak ada cabai enggak ada enaknya. Jadi kalau di sini tuh yang berbeda dari restoran Indonesia yang lain apa sih? Yang membedakan? Enggak ada beda, sama aja. Cuman yang ini memang resep dari saya, resepi saya, gimana saya masak dari dulu sampai sekarang, itulah yang nggak ada bedanya. Pokoknya ya saya mau, ini kan otentik kita Indonesia. Sampai sekarang sudah ada berapa cabang tadi? Kita satu ini, sekarang saya sedang buka di Lucille, Lucille Marina. Tapi in collaboration sama kawannya satu lagi. Itu kita akan usahakan, dan saya mau buka satu lagi tapi masih kita kan di sini kena FIFA, jadi prosesnya agak panjang. Ya, jadi insya Allah soon. Oke, kalau ini Bu, latar belakang atau silsilah keluarga bagaimana? Ibu berasal dari mana? Saya berasal dari Penang. Oke, Malaysia. Malaysia. Lalu Suami saya dari Indonesia. Ini nggak masuk living. Makanya saya tanya. ya, kalau suami Ibu dari Dari Aceh. Oh ya, Dari oke. Aceh. Namanya? Namanya Pak Armen Anwar. Menikahnya di? Di Aceh, saya menikah di Aceh. Oke, lalu? Jadi ini latar belakang ceritanya Mas, si Mama itu nikah dengan orang Aceh yang sangat amat sulit makannya. Si Mama Oke. itu wajib belajar masakan Indonesia. Jadi Oh, si oke, Abah oke. itu sangat amat ketat, tidak mau makan di luar, mau nggak harus masakan rumah dan masakan Mama. Jadinya si Mama ini belajarlah dengan mamanya si Abah. Oh, gitu. Mertua. Iya, mertua. Semua kenapa si Mama strong point-nya itu adalah Iya. Oke, makeup loh. Nggak apa-apa. Kenapa si Mama strong point-nya adalah masakan Indonesia dan Malaysia? Karena semua resep-resep orang tua yang dari si nenek itu diturunkanlah ke Mama. Jadi dari rendang yang kita di sini di restoran ini nggak cheating ya istilahnya. Resepnya benar-benar kayak rendang itu dimasak sampai 1,5 hari slow cook dengan chef-chefnya kita. Terus pakai dagingnya juga daging fresh, biasanya karena mau murah orang kan suka pakai daging frozen. Tapi Saya si nggak Mama boleh. itu kekeh banget, dia kayak nggak boleh, namanya juga orang tua ya, nenek-nenek lumayan. Jadi nggak boleh, harus pakai daging fresh, harus potongnya kayak gini, presa-presanya harus kayak gini. So makanya itulah kelebihannya si Mama dengan menguasai
masakan dua negara. Oh ya, Ya enggak, oke. pokoknya Paham. benar-benar old fashion cooking lah si mama itu. Ya, saya Sampai old ke fashion chef-chefnya memang. juga kayak mau bikin nasi goreng, itu bumbu nasi goreng itu udah dibikin kayak 4 jam 5 jam slow cook, bawangnya apa segala macam baru dipakai untuk masak nasi goreng. Enggak cuman kayak irisan bawang aja. Kalau saya nggak pintar masak ya Mas ya. Saya dari makan. Sama berarti kalau gitu kita. Iya, tapi si mama tuh ya old fashion Oke. style. Harus ya. Originnya Malaysia. Kebetulan nikah sama orang. Iya. Kenapa mau, Bu? Ya. Udah jodoh. Yang pertama kali dipelajari diajarin ibu mertua berarti apa tuh, Bu? Semua masakan diajarin karena suami saya kan nggak mau makan makanan luar karena mamanya itu jago masak, jago kue, ya. Jadi kebetulan keluarganya kan keluarga dari Aceh besar ya. Jadi dia sebenarnya mamanya yang masak selalu, dia makan makanan mamanya aja. Jadi begitu saya nggak pintar masak pertama. Jadi wah nggak mau makan dia, nggak mau makan. Jadi saya gimana caranya ya? Saya harus saya pinter. Ya udah saya belajar betul-betul tekun sama mertua. Sampai mertua saya bawa kemari juga. Oke. Ke Doha dulu, bawa kemari 8 bulan. Di sini kan cuma boleh 6 bulan. Gimana cara ya? Saya bisa suami mertua saya itu bukan mertua lagi, udah orang tua sendiri kayak. Jadi gimana cara mama ini mesti lama di sini? Sampai mama saya ajarin buat mie sendiri. Mie. Mie itu mie kuning, bakso semua saya buat sendiri. Jadi kalau saya makan mie yang dibuat orang lain, saya nggak secure gitu. Nah, kalau bakso, saya juga kalau orang ini berubah sedikit, saya udah tahu ini pasti ada yang salah. Jadi setiap hari saya kemari, saya masuk dapur dulu. Oke, ngecek. Mencicipi. Walaupun udah ada fat di sini, saya tetap masuk ke dapur. Walaupun mereka masak untuk orang atau take away, pasti ibu minta sedikit aja dalam piring kecil. Alasannya mau pengen tahu rasa. lapar, asal saya lapar, tapi kepengen tahu berubah nggak rasa. Alhamdulillah mereka nggak berubah rasa, alhamdulillah. Itu pernah ada komplain dari pembeli atau? Pembeli sih ya banyak. Kalau di sini kan kita macam-macam ya. Iya. Banyak komplain. Ada yang bilang porsinya sedikit. Sedangkan saya berusaha supaya orang tuh puas dengan harga yang saya taruh itu kan, puas mereka. Tapi ada yang bilang, kalau orang Malaysia, kenapa mau ini sedikit sangat? Nah, jadi saya, gimana gitu. Ya, habis itu ada yang barangkali orang-orang yang merasa harganya mahal. Tapi saya rasa kalau dengan bahan yang kita beli dari Indonesia segala macam. Oh, semua tuh didatangkan dari Iya, Indonesia? saya beli dari Indonesia. Ke saya kalau nggak bahan ini, kalau nggak ada saya bawa dari Indonesia. Oke. Pokoknya harus semua bahan dari Indonesia, kayak kemiri segala macam kan susah di sini. Kadang-kadang bahannya juga payah kita dapatkan, kayak gini katindo sama kuik itu. Jadi kalau sekali beli itu saya beli dari kuik 50 kilo dan ini pokoknya harus pertahankan kita punya bahan. Saya nggak mau bahan dari India dan nggak mau saya. Itulah orang kampung. Tapi memang beda sih rasanya. Beda ya. Kalau bumbu dari India sama Iya, kita. iya. Jadi harus memang saya otentik lah pokoknya. Kalau rasa lain, saya pun nggak mau makan. Berarti dari 2018 itu sudah fokus untuk restoran ini? Iya, iya. Termasuk kalau anak-anaknya apakah yang bekerja di tempat lain atau? Ada anak saya satu kerja di tempat lain karena dia bagian videographer ya. Jadi dia nggak mau terjun ke kemari sekali. Kalau mereka ini ya terpaksa. Terpaksa. Terus ini rencana ke depan gimana Bu? Apakah memang akan di sini selama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya mau pulang karena kita kan udah tua. Tapi
saya akan set up semua untuk mereka, karena kan yang sponsor saya, yang nama restoran ini kan nama saya. Dalam surat ini semua nama saya. Jadi kalau saya pergi nanti susah mereka, anak-anak. Jadi saya akan set up semua sampai satu lagi restoran saya buka, baru saya pulang. Saya serahkan sama yang memegangnya. Karena udah nggak ada, saya juga berjalan sama Feb. Pewaris. Ini sih mas kayak sangat amat kasihan kalau masakan Mama Rosi itu dengan budaya Indonesia dan Malaysia tidak lebih diperkenalkan ke warga-warga ekspat yang di Doha, karena ekspat di Doha itu kayak sangat amat tertarik dengan makanan kita. Oh Indonesia, taunya cuma Bali, tapi kita coba mengedukasikan mereka. Oh Indonesia itu bukan cuma Bali, Indonesia itu adalah ini, ada masakan ini, ada masakan itu. Jadi setiap hari Senin kita mengadakan spesial menu for lunch, dan itu banyak orang-orang office yang datang, terus orang ekspat yang datang. Setiap bulan menunya berubah. Seperti bulan ini kita bikin nasi campur Nusantara, atau waktu itu kita bikinnya nasi liwet Sunda gitu. Pokoknya menunya chef-chefnya juga baik-baik orangnya, jadi chef-chefnya support semua. Jadi terus Jadi kayak ada jadwal-jadwalnya itu ya? ada Kemarin kan saya hari Jumat tuh mau pesan apa, tapi nggak ada ya. yang apa? Yang Panggilnya iga jangan ya, ibu, nasi iga. kakak. Nasi iga itu untuk lunch kayaknya. Nah iya, jadi kalau Jumat sama Sabtu pagi kita kan mengadakan sarapan, menu sarapan. Jadi kita kayak ada nasi uduk. Nah, si mama ini karena sangat amat old fashion, itu nasi kukusnya itu mas pakai yang dendeng yang gede, dan itu hanya bisa sekali masak 5 kilo. Sedangkan demand kita lebih daripada 5 kilo. Jadi setiap beberapa jam kita masak lagi. Dan nasi kukus nasi itu nggak gampang kan, kalau orang sekarang namanya restoran, oh ya udah buat di restoran aja. Kita enggak, kita benar-benar nasinya di ini dulu, tumis dulu, habis itu baru di heat up dan kukus. Udah selesai dikukus, di steak, di pemanas itu sampai habis. Kalau udah habis bikin lagi. Jadi itu proses itu aja udah ngambil semua kompor kita ya. Kalau untuk buka menu yang lain lagi, aduh nggak kuat. Makanya untuk jam 7 sampai ke jam 11 hari Jumat dan Sabtu itu tuh kita fokus ke breakfast aja, seperti lontong sayur. Kita buat lontongnya sendiri loh. Di Doha itu nyari daun pisang susah banget, ya Allah Tuhan. Terus gimana? Pernah satu hari kita minta dari siapa gitu yang ada Community. pohon pisang, ya itu dari community di Alcor, itu tuh 30 menit dari Doha, cuman buat beberapa helai daun pisang untuk buat lontong, karena si mama itu tidak boleh lontong sayur pakai plastik, harus ya udah. Jadi sempat tuh kayak ada 3 minggu atau sebulan nggak ada lontong sayur, orang pada marah. Makanya lah mereka apa boleh nggak kita beli deh ini daun pisangnya gitu. Terus ada soto ayam, pokoknya menunya yang kalau misalkan kita bangun pagi di Indonesia pengen cari sarapan apa sih yang bikin kita tuh kangen gitu sama Indonesia, ya itu lontong sayur, nasi uduk pakai rendang, soto ayam, bubur ayam spesial gitu. Kalau selama Piala Dunia ini Kak, ada menu spesial atau apa yang akan dilakukan ini? Kita kayak agak bingung ya, karena kita pengen accommodate semua turis-turis Indonesia yang datang ke sini. Takutnya kita tidak bisa menyampaikan atau kita tidak bisa masak yang lain selain apa yang ada di restoran, karena ntar sibuk banget ya. Takutnya kalau ada menu lain nanti apa yang itu kita hari Senin ada kasih gurame sekarang loh. itu nggak bisa Oh, kita gurame bakar. masak dengan benar. Jadi mendingan kita selalu Gurame bakar hari setiap hari ini. ya 100%. Hari lunch. Jadinya ntar mereka datang juga, wah saya ke Sebenarnya mau Qatar, diperkenalkan makan untuk makanan hari Indonesia weekend ini. seperti Indonesia. Mau perkenalkan weekend, pokoknya ada gurame terus dari pagi sampai dari siang sampai malam. pengen itu. Gurame Atau ada bakar. promo mungkin? Sabtu. Weekend. Ini cuma Sabtu. Jadi kita sekarang lagi ngadain promo dari kita untuk kita temannya untuk semua orang warga Indonesia dan Malaysia yang datang ke sini. Kita ada promo 15% off untuk makan di
selama Piala Dunia. Mereka juga kaget gitu ya. Ini wah, harga Qatar kok di Indonesia punya berapa ribu doang, di sini wah Karena gitu kan kan. mereka suka kalkulasi. Iya. Sedangkan saya nggak ada waktu kan, aduh Pak, tapi ini mahal banget, nggak ada dagingnya gitu kan. Jadi nggak ada waktu, makanya kita bikin tema dari tetangga kita, biar semua keluarga kita yang datang ke sini juga untuk visit selama World Cup. Inilah nggak terlalu kangen Indonesia, pengen balik. Tapi mayoritas orang Indonesia yang pernah ke Qatar tahu resto ini. Ya, Pasti itu. on the search engine we're number one. Oh ya. Keren. Ada. Berarti udah layak diserahi satu lagi Bu ya. Ya. Resto satu lagi diserahi mengurus udah layak. Di mana sih tadi lu saya mana gitu? Satu lagi di Lusel, yang bakal buka satu lagi itu masih Dalam rencana. dalam rencana. Susah Pak bukanya di sini. Susah ya. Ya. Prosesnya agak 6 Prosesnya bulan. agak ya Aida tahu sendiri gimana prosesnya. Yang satu di mana? Ya. Rencananya di mana? Satu lagi saya kepengennya dekat-dekat sebelah sana. Dekat Demandnya di West Bay atau di City Center ya. Daerah komersial. lah, Komersial. kantoran. Nah. Shocking ya Pak ya. Banyak banget ekspat yang suka makan Iya. Indonesia. Iya. Dan Malaysia banyak. Banyak sekali. Demandnya sangat tinggi. Semalam itu datang orang cerita sedikit, datang orang Saudi. Dia datang makan sini minta nasi goreng, tapi dia bilang ada sambal terasi, sambal, sambal dia bilang kan. Jadi saya kasih sambal terasi. Tahu Pak berapa piring dia makan sambal berapa ini? 5. Nasi goreng pakai sambal terasi, 1 sendok sambal nasi, 1 sendok sambal terasi. Saking sukanya Segitunya sambal ya. terasi kan. Jadi dia bilang karena di Indonesia di Saudi makanan Indonesia tidak otentik seperti di Doha. Oh, oke. Ya. Tidak di Doha. Katanya cara masaknya lain. Jadi asal hari libur dia udah kemari dari apa? Bukan. Rasa abu-abu. Habis abu-abu satu lagi apa? Damam. Damam. Dari Damam dia langsung kemari. Alhamdulillah. Nah, ada lagi? Cukup. Oke. Baik Ibu. Ya terima kasih Saya banyak. terima kasih. Saya juga terima kasih sudah datang ke Mama Rosi. Mudah-mudahan lancar semua rencananya. Amin Dan ya rabbal alamin. sampai bertemu mungkin di Indonesia. Insya Allah. Oke, makasih. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.